Saat Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Skydream Ichewom, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Mungkinkah nama Skydream Ichewom adalah karena ia bermimpi setiap hari? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan gua es, makan ice speed 10.000 tahun rasanya terlalu enak. Jadi, saya beruntung tidak dapat menemukan jalan keluar, karena saya menemukan benjolan besar ice speed 10.000 tahun sementara merangkak untuk mencari satu. Saya tidur lagi, tetapi saya bahkan tidak tahu berapa lama saya tidur untuk kali ini, namun set pola emas pertama telah muncul di tubuh saya pada saat saya bangun. Petik 2. Pola keemasan memiliki arti yang sangat penting bagi kita Ichewoms. Itu menandakan bahwa kultivasi kita telah mencapai 100.000 tahun. Dari yang saya ingat, klan Ichewom kami tidak pernah memiliki keberadaan yang memiliki budidaya 100.000 tahun. Saya adalah orang pertama yang melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat itu, saya berevolusi menjadi Ichewom berpola emas. Saya juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus es dan pergi. Namun, pada waktu itu, saya tidak tahu bahwa binatang buas 100.000 tahun akan menderita pembatasan yang sangat besar, yang akan membuat mereka lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mungkin itu karena aku beruntung, atau mungkin karena klan Ichewom kita memiliki kekurangan kekuatan tempur, tapi secara ajaib aku tidak menarik kesengsaraan surgawi. Skydream Ichewom menghela nafas. Saya memutuskan untuk terus tidur, karena saya terlalu malas untuk pergi. Jadi, saya terus tidur di gua-gua es. Karena kultivasi saya telah mencapai tingkat tertentu, saya dapat memecahkan es dan memasuki area yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Hal ini memungkinkan saya untuk menemukan lebih banyak lagi empulur es berkualitas, yang semuanya menjadi makanan saya. Sama seperti itu, aku mengulangi siklus tidur setelah makan, dan makan setelah bangun. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya pola emas di tubuh saya yang bisa memberitahu saya berapa lama saya hidup. Petik 2. Pada akhirnya, aku selesai memakan semua ice speed di dalam gua es suatu hari. Saya kemudian menggali keluar dari dasar gua es, tiba di laut. Saya melayang di laut, dan bergerak mengikuti arus. Saya melayang di sepanjang tepi benua, akhirnya bergerak ke selatan. Saya juga menemui musuh pertama saya selama perjalanan ini. Petik 2. Pada waktu itu, aku sudah memiliki 9 pola emas, yang berarti bahwa aku adalah makhluk jiwa berkekuatan 900.000 tahun yang kuat. Saya awalnya berpikir bahwa saya adalah eksistensi yang tiada bandingnya di dunia ini. Namun, ketika dia terus berbicara, Skydream Ichewom jelas menjadi agak malu, namun, saya tidak pernah melakukan apapun atau berkelahi dengan siapapun ketika saya bangun. Pada akhirnya, saya harus mengandalkan energi spiritual saya yang besar untuk menakuti musuh itu. Ini akhirnya membangkitkan kehati-hatian saya, yang membuat saya berusaha memupuk kemampuan untuk menyerang. Namun, saya menemukan bahwa umur kultivasi saya tidak berarti bahwa saya kuat. Aku memang 1 juta jiwa-jiwa, tapi kekuatan tempurku sebenarnya lebih rendah daripada sekitar 10.000 tahun jiwa binatang. 10.000 tahun jiwa buas yang pandai bertarung hanyalah lawan yang tak bisa kuharapkan untuk meraih kemenangan. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Namun, saya tidak tahu jalan kembali. Petik 2. Saya pikir karena lautan itu berbahaya, mungkin benua itu akan lebih aman. Jadi, saya pergi ke darat. Namun, saya menemukan bahwa benua itu juga tidak terlalu damai. Mungkin itu adalah efek dari menyerap terlalu banyak ice speed, tetapi tubuhku memiliki aroma khusus yang dapat menarik perhatian setiap dan semua makhluk jiwa. Itu membuat mereka melihat saya sebagai makanan. Petik 2. Pada akhirnya, aku ditangkap oleh binatang buas yang kuat 100.000 tahun dari Great Stardew Forest. Namun, itu tidak langsung membunuhku, sebaliknya, itu membawaku ke hutan bintang besar Dow. Hanya setelah mendengarkannya aku mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, saya memiliki terlalu banyak surga dan bumi Yuan-Qi. Selama mereka mampu menyerap dan mengubah energi saya, setiap binatang jiwa dapat menjadi binatang jiwa 100.000 tahun, dan setiap binatang jiwa 100.000 tahun dapat membebaskan diri dari batas umur kultivasi mereka. Tetapi, butuh waktu lama untuk menyerap energi saya, karena energi yang saya kembangkan selama 1 juta tahun terlalu besar. Jadi, itu membawaku kembali ke sarangnya. Petik 2. Namun, orang itu meremehkan betapa hebatnya saudara ini. Meskipun aku tidak terlalu pandai bertarung,
aku bisa meningkatkan kekuatan auraku. Dengan demikian, saya dapat menarik semua 100.000 jiwa-jiwa di Great Stardow Forest. Hehe, royal pertempuran besar yang terjadi mencakup hampir setiap binatang jiwa di Great Stardow Forest yang usianya melebihi 10.000. Mereka bertarung dengan putus asa. Saya awalnya berpikir bahwa saya sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, siapa yang tahu kalau mereka begitu licik? Begitu pertempuran hampir berakhir, mereka benar-benar berhenti dan bernegosiasi satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah tragedi terjadi pada bruder ini. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, memutuskan untuk menyerap kekuatanku bersama, karena kekuatan jiwa di tubuhku cukup besar. Setelah itu, mereka menjebak saya di tengah hutan Great Stardow dan memaksa saya untuk melepaskan surga dan bumi Yuan Qi dari tubuh saya agar mereka serap. Binatang buas yang lebih kuat akan lebih dekat dengan saya, dan manfaat yang mereka peroleh akan lebih besar. Bajingan ini praktis mengambil saudara ini sebagai makanan. Petik 2. Ai, karena aku tidak punya cara untuk melawan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka menyuruhku berkeliling. Saya mencoba memikirkan rencana untuk membebaskan diri dari kendali mereka sementara energi saya terkuras oleh mereka. Yuan Qi saya sangat murni, sehingga ada cukup bagi mereka untuk menyerapnya selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah beberapa ribu tahun merenung dan mengamati, saya menemukan bahwa saya tidak hanya perlu melarikan diri dari mereka, tetapi juga perlu menyembunyikan aura saya untuk berhasil membebaskan diri dari kendali mereka. Kalian manusia kemudian muncul di pandangan saya. Ada beberapa kali ketika beberapa manusia yang kuat memasuki kedalaman Great Stardow Forest untuk memburu 100.000 tahun jiwa buas itu. Sayangnya, mereka dilanda tragedi. Di bawah asuhan bruder ini, hewan-hewan jiwa peringkat tinggi di dalam hutan bintang besar Dow jelas telah menjadi hewan jiwa terkuat di benua Dowluo. Meskipun manusia itu memiliki senjata yang sangat kuat, mereka hanya bisa menderita kekalahan besar. Namun, ini memungkinkan saya untuk memahami kelebihan yang dimiliki manusia. Petik 2. Saudara adalah binatang roh rangkap dua atribut spiritual dan es. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk memikirkan cara untuk menjadi cincin jiwa manusia. Jika ini terjadi, manusia itu pasti akan menjadi sangat kuat, dan saya bisa mengandalkan atribut tipe spiritual saya untuk melestarikan kesadaran saya sendiri. Dengan demikian, saya akan menjadi cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu itu terjadi, Brother pasti akan membalas dendam, dan akan membantu manusia itu membunuh semua bajingan yang menganiaya Brother ini. Oleh karena itu, saya mulai menjalankan rencana saya. Namun, siapa yang tahu kalau saya gagal pada usaha pertama saya? Orang yang saya pilih adalah apa yang Anda manusia sebut Titlet Dowluo, dan dia agak kuat. Namun, dia benar-benar sampah. Dia benar-benar langsung meledak, bahkan sebelum melihat tubuh asliku. Dia bahkan tidak bisa menahan kejutan energi spiritualku. Baru kemudian saya menemukan bahwa menjadi tuan rumah saya bukanlah sesuatu yang begitu sederhana. Mereka pertama-tama perlu memiliki atribut tipe spiritual juga, dan dapat mempertahankan energi kekuatan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit. Karena itu, saya tidak mendapat hasil, bahkan setelah mencari beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya dikuras habis oleh makhluk jiwa ratus ribu tahun itu. Saudara ini akan segera menjadi seperti lilin yang tidak memiliki lilin yang tersisa. Petik 2. Namun, surga masih merawat Brother. Ketika Brother sudah putus asa, pola emas ke-10 muncul di tubuh saya. Saya akhirnya menjadi 1 juta jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pola emas ke-10 muncul, saya akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan binatang buas yang berorientasi pada pertempuran 100.000 tahun itu, dan saya juga bisa menyembunyikan aura saya sendiri. Jadi, saya mengganti nama saya sebagai Skydream Ichewom, saya bukan lagi cacing bercorak emas. Namun, saya benar-benar tidak dapat mengalahkan begitu banyak binatang jiwa ratus ribu tahun. Selanjutnya, langit dan bumi saya Yuan Qi hampir sepenuhnya diserap oleh mereka. Satu-satunya energi yang masih saya miliki adalah kekuatan jiwa asal saya, yang akan memberikan bantuan terbesar bagi mereka. Ini adalah 2 sifat utama saya, yang belum diserap. Balas dendam adalah sesuatu yang saat ini tidak mungkin aku raih. Karena itu, saya menemukan peluang, dan menggunakan energi yang saya dapatkan setelah menerobos untuk menyembunyikan aura saya.
Kemudian, saya melarikan diri dengan menggali melalui bumi. Petik 2. Skydream Icewom menghela nafas. Sayangnya, saudara masih mengalami tragedi. Menerobos ke 1 juta tahun jiwa binatang sebenarnya adalah pedang bermata dua. Meskipun saya berhasil melepaskan diri dari kendali mereka, umur saya tiba-tiba mencapai akhirnya karena kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba. Jika saya tidak dapat mempertahankan hidup saya dengan metode lain, saya akan segera mati karena kelelahan. Pada saat itulah saudara bertemu dengan Anda, seorang pemuda. Meskipun Anda sangat lemah, Brother tidak punya pilihan lain. Namun, Anda juga memiliki atribut tipe spiritual. Karenanya, Brother hanya bisa bekerja keras untuk bergabung dengan tubuh Anda. Tidak peduli ke arah mana kamu melihatnya, para bajingan itu tidak dapat memperoleh hal yang paling berharga dari Brother ini. Petik 2. Huo Yuhao sudah melupakan ketakutannya dari sebelumnya ketika dia mendengarkan kisah Skydream Icewom. Dia merasa marah saat dia berkata, mereka terlalu hina. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Mereka benar-benar menjebakmu selama hampir 10.000 tahun. Petik 2. Skydream Icewom merasa bahwa amarahnya memberi mereka landasan bersama ketika dia berkata, tepat. Meskipun Brother cukup imut, cukup tampan, dan cukup kuat, mereka tidak bisa memperlakukan Brother sebagai makanan. Hal-hal baik sekarang. Secara keseluruhan, saya sudah berhasil melarikan diri dan tidak membiarkan mereka mendapatkan tubuh Brother. Huo Yuhao, meskipun Anda masih muda dan kemampuan Anda masih kurang, beruntung bahwa Anda masih murni. Saudara akan memperlakukan ini sebagai rencana untuk membangkitkan Anda. Ketika Anda kuat di masa depan, Anda harus membantu Brother membalas dendam. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan jiwaku untuk berkembang? Di masa depan, ubah mereka menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali saat dia menjawab, aku pasti akan membantumu membalas dendam setelah aku dewasa. Hubungan antara manusia dan binatang ini dengan cepat semakin dalam. Karena kisah yang sedikit aneh namun ajaib ini. Pada kenyataannya, meskipun Skydream Icewom telah hidup selama 1 juta tahun, itu hanya bertemu dengan beberapa binatang buas. Meskipun kecerdasannya tidak kalah dengan kecerdasan manusia, bagaimana ia bisa tahu bahwa manusia memiliki hati yang jahat? Jika ada manusia yang mengalami kejadian beruntung seperti Skydream Icewom, dia pasti tidak akan mengungkapkan kisahnya dengan mudah. Memilih anak seperti Huo Yuhao, yang praktis seputih selembar kertas, sebenarnya cukup beruntung karenanya. Brother Skydream, saya masih tidak mengerti beberapa hal. Karena kamu begitu kuat, kamu harus menyegel kekuatanmu sendiri untuk menjadi cincin jiwaku. Ada apa dengan ini? Bisakah Anda masih memberikan keterampilan jiwa kepada saya? Setelah kehilangan rasa takutnya, rasa penasaran yang bahkan lebih besar memenuhi hati Huo Yuhao. Skydream Icewom tertawa licik ketika dia berkata, saudara tentu punya cara. Karena saya sudah merencanakan ini begitu lama, saya sudah menyiapkan pengaturan yang tepat. Setelah mendapatkan pengalaman dari meledakkan manusia itu, saya menyadari bahwa semua bantuan saya harus fokus pada keselamatan Anda. Saya sudah tidak punya cara untuk mundur sekarang, jika kamu mati, aku juga mati. Kekuatan jiwaku yang asli hampir sepenuhnya terkuras oleh makhluk-makhluk buas dari Great Star Dow Forest. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan bisa menahan kekuatanku, bahkan jika aku menyegelnya. Ketika saya bergabung dengan tubuh Anda, sebagian besar energi yang memasuki Anda adalah energi asal saya dan energi spiritual saya. Bisakah Anda melihat 10 bola cahaya itu? Mereka adalah 10 meterai yang telah saya buat. Jika Anda melihatnya dari sudut lain, dapat dikatakan bahwa saya telah memberikan Anda kekuatan cincin jiwa pertama Anda. Namun, untuk sementara Anda tidak dapat menggunakannya. Petik 2. Ini juga berarti bahwa, meskipun cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa 1 juta tahun, saat ini cincin itu tidak memiliki kekuatan cincin jiwa 1 juta tahun. Namun, energi yang saya segel di dalam tubuh Anda secara bertahap akan menyebar seiring kultivasi Anda meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan cincin jiwa Anda. Bahkan mungkin meningkatkan kekuatan cincin jiwa masa depan Anda. Lagi pula, energi yang saya kumpulkan selama 1 juta tahun terlalu besar bagi Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengedipkan matanya dan berkata, aku masih belum sepenuhnya mengerti apa yang kamu katakan. Skydream Icewom dengan sedih berkata, idiot. Saya akan mengulangi poin sederhana lagi. Tubuh Anda, yang saat ini telah memperoleh cincin jiwa pertama,
hanya bisa bertahan dari cincin jiwa binatang buas berusia 400 tahun paling banyak. Dengan demikian, kekuatan realistis cincin jiwa pertama Anda adalah cincin jiwa 400 tahun. Setelah Anda membuat terobosan, Anda akan dapat menahan kekuatan cincin jiwa 1000 tahun, sehingga cincin jiwa pertama Anda akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Cincin jiwa pertama Anda akan mengikuti jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuh Anda, dan akan meningkat sesuai dengan itu. Dengan kata lain, cincin jiwa pertama Anda dapat berevolusi kapan saja, dan cincin jiwa masa depan Anda juga akan mendapatkan manfaat ini. Tentu saja, energi evolusi yang dapat saya berikan kepada Anda ini terbatas. Semakin kuat cincin jiwa yang Anda peroleh di masa depan, semakin banyak energi yang Anda hemat untuk saya. Dengan menggunakan energi yang aku segel di dalam tubuhmu, itu paling banyak dapat membantu meningkatkan 10 cincin jiwamu mencapai peringkat cincin jiwa ratus ribu tahun. Ah, sangat banyak. Kami Tuan Jiwa hanya bisa memiliki 9 cincin jiwa paling banyak, bukan? Huo Yuhao berbicara dengan nada kaget. Skydream Ichewom mendengus dingin dan berkata, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Anda sudah bukan lagi orang biasa, sejak saudara bergabung dengan Anda. Satu jiwa bela diri secara alami hanya dapat menyerap 9 cincin jiwa. Namun, saat ini Anda tidak hanya memiliki satu jiwa bela diri. Setelah membunuh binatang jiwa 100.000 tahun, Anda berdua akan mendapatkan tulang jiwa dan cincin jiwa 100.000 tahun yang berisi 2 keterampilan jiwa di dalamnya. Anda harus tahu ini. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Kata Skydream Ichewom, sebagai cincin jiwa jutaan tahun, dan cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku jelas lebih kuat dari mereka. Tidak hanya inkarnasi saya, yang merupakan cincin jiwa pertama Anda, mengalami evolusi tanpa batas sesuai dengan kondisi tubuh Anda, itu juga dapat memberikan 4 keterampilan jiwa kepada Anda. Namun, saya tidak memiliki tulang jiwa yang bisa saya berikan kepada Anda, sebagai gantinya, saya bisa memberi Anda jiwa bela diri yang lain. Petik 2. Huo Yuhao telah meramalkan bahwa cincin jiwa sejuta tahun akan sangat bermanfaat baginya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sampai sejauh ini. Sebuah cincin jiwa yang bisa mengalami evolusi tanpa batas telah menyebabkannya menjadi sangat bahagia. Namun, kejutan yang lebih besar sebenarnya adalah manfaat lainnya. 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri ekstra, konsep seperti apa ini? Karena keempat keterampilan jiwa milik cincin jiwa pertama, kekuatan mereka pasti akan berevolusi seiring cincin jiwa pertamanya berevolusi. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan selamanya. Dan, jiwa bela diri ekstra hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Itu setara dengan mengubahnya, yang hanya memiliki jiwa bela diri mata roh, menjadi jenius yang memiliki jiwa bela diri kembar. Menambahkan jiwa bela diri lain berarti dia akan memiliki setidaknya 9 cincin jiwa tambahan, yang akan memberinya 9 keterampilan jiwa lagi. Bagaimana cincin jiwa 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan penguatan kekuatan cincin jiwa jutaan tahun ini? Meskipun kekuatannya sendiri masih lemah bahkan setelah mendapatkan amplifikasi ini, dan mengharuskannya untuk perlahan-lahan meningkatkannya, cincin jiwa jutaan tahun ini tanpa diragukan lagi membuka pintu besar ke surga bagi Huo Yuhao, yang memungkinkannya, yang awalnya memiliki bakat biasa-biasa saja, untuk memiliki masa depan kemungkinan tak terbatas. Jiwa bela diri yang telah kuberikan padamu adalah es, tapi es yang saat ini tidak memiliki jiwa. Kata-kata yang dikatakan Skydream Ichewom berikutnya menarik Huo Yuhao dari kebahagiaannya. Es yang tidak memiliki jiwa. Apa itu? Huo Yuhao memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Skydream Ichewom berkata, ini berarti bahwa jiwa bela diri yang kuberikan padamu saat ini hanya memiliki atribut, tetapi bukan wujud. Ketika Anda menyerap cincin jiwa tipe es pertama Anda, bentuk jiwa bela diri kedua Anda akan selesai. Jiwa binatang dari cincin jiwa yang Anda serap kemudian akan menjadi jiwa bela diri kedua Anda. Ini juga berarti bahwa jiwa bela diri kedua Anda pasti akan menjadi jiwa buas. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya sudah memikirkannya untuk Anda. Namun, kultivasi Anda saat ini tidak cukup. Setelah kekuatan Anda lebih tinggi, saya akan membawa Anda untuk menyelesaikan cincin jiwa tipe es pertama Anda. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya mengatakan bahwa saya tidak akan memiliki energi yang cukup untuk memperkuat cincin jiwa Anda. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati ketika memilih cincin jiwa Anda, dan Anda harus mendengarkan saran saya. Petik 2. Baik,
Huo Yuhao dengan gembira setuju, apa 4 keterampilan jiwaku? Skydream Ichewon menjawab, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang Anda pahami sendiri akan selalu lebih jelas daripada sesuatu yang saya katakan secara langsung. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Anda benar, saya telah memberi Anda 4 keterampilan jiwa, dan itu semua adalah keterampilan jiwa tipe spiritual, namun energi yang saya sembunyikan di dalam tubuh Anda juga sangat besar. Dengan demikian, Anda harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang saya segel di dalam tubuh Anda hanya dapat membantu Anda meningkatkan usia cincin jiwa Anda, yang juga kekuatan mereka ketika kultivasi Anda telah mencapai tahap yang cukup. Namun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa yang Anda kembangkan. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang telah saya berikan kepada Anda adalah, karena fakta bahwa mereka berasal dari saya, keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, Anda masih sangat lemah sekarang. Anda masih harus menempuh jalan panjang jika Anda ingin menjadi kuat. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Ibu saya mengajari saya bahwa tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu langkah, bahwa satu langkah hanya bisa meninggalkan satu jejak. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk menjadi pria di atas semua pria lain adalah dengan mengandalkan kerja keras dan ketekunan seseorang. Brother Skydream, Anda bisa tenang, saya pasti akan bekerja keras. Petik 2. Itu bagus. Namun, bakat alami Anda benar-benar buruk. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan beberapa harta surgawi untuk kamu makan. Jiwa Anda mata bela diri Anda disebabkan oleh mutasi, tetapi potensi Anda tidak buruk. Namun, proses mutasi telah sangat mempengaruhi fungsi tubuh Anda sejak Anda masih muda. Jalur Anda sekarang sempit dan kasar, menyebabkan kultivasi Anda menjadi sedikit menantang. Mari kita pelan-pelan, kita tidak bisa terburu-buru. Oh benar, ada sesuatu yang sudah saya katakan. Bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Huo Yuhao berkata, saya bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Petik 2. Skydream Ichewon berkata, tidak, saya juga tidak tahu. Itu terjadi ketika aku menyatu dengan tubuhmu. Saya pikir kekuatan jiwa Anda mungkin menyebabkan ini. Bola cahaya abu-abu itu tampaknya adalah roh, dan juga tampaknya bukan milik dunia kita. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh ini lemah, itu adalah roh yang berperingkat sangat tinggi, jadi saya tidak memiliki metode untuk menghadapinya. Namun, saya dapat merasakan bahwa itu tidak memiliki niat jahat. Saat ini sedang dalam tidur nyenyak. Mungkin tidak bangun selama seumur hidup Anda, tetapi jika itu terjadi, itu bisa sedikit menyusahkan. Jangan khawatir, jika tidak bergerak, maka itu saja, jika itu benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Anda, saya akan melindungi Anda, itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. 2 manusia di luar telah menunggumu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Petik 2. 2 manusia. Sementara Huo Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah buram. Dia merasa seperti dia langsung tersedot ke pusaran air besar, dan semuanya menjadi gelap. Kenapa kamu belum bangun? Tang Ya menepuk wajah Huo Yuhao dan melemparkan pandangan ingin tahu ke arah Bei Bei, yang berada di sebelahnya. Bei Bei dengan lembut tersenyum dan berkata, ki dan darahnya benar-benar halus, dan kekuatan jiwanya sangat normal. Lebih jauh lagi, ini sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia pasti baru saja menerobos ranah jiwa cendekia, dan ini adalah tanda dia memasuki ranah guru jiwa. Tubuhnya perlu diselaraskan dengan kekuatan ini sekarang, jadi dia secara alami membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan jiwa yang dia peroleh setelah menerobos. Sayangnya, itu hanya babon angin 10 tahun. Petik 2. Tang Ya berpunuk dan berkata, bagaimana itu sangat disayangkan. Itu normal untuk cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah daripada yang lain. Fakta bahwa dia bisa membunuh Win Babun sendiri sudah cukup bagus. Petik 2. Bei Bei terkekeh dan berkata, cara untuk menangkap hati seorang wanita adalah melalui perutnya, apalagi bagi orang sepertimu, yang hati dan perutnya disatukan. Wajah menawan Tang Ya berubah sedikit merah, kaulah yang hati dan perutnya disatukan. Kamu kurang ajar, jangan lupa bahwa aku gurumu. Petik 2. Bei Bei tidak membalas. Dia hanya menatapnya dan tersenyum hangat.
Huo Yuhao mengeluarkan erangan ringan, dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tang Ya segera gembira ketika dia melihat Huo Yuhao membuka matanya. Huo Yuhao merasakan kebingungan di benaknya, dan hanya menjadi jernih setelah menenangkan diri. Dia dengan jelas mengingat percakapan yang sebelumnya dia miliki dengan Skydream Ichewom, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tang Ya terkikik dan mencubit lengan Huo Yuhao sejenak, menyebabkan dia segera menangis kesakitan. Suster Xiaoya, apa yang kamu lakukan? Tang Ya tersenyum. Aku membantumu memeriksa apakah kamu sedang bermimpi atau tidak. Apa kabar? Apakah Anda lebih terjaga sekarang? Kamu benar-benar punya nyali, sebenarnya berani melakukan perjalanan ke Great Star Dove Forest sendirian. Petik 2. Huo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Diadakan baru saja mengetahui betapa lemahnya dia, dan betapa dia terlalu tinggi menaksir kemampuannya, setelah bertemu dengan babun angin. Namun, perasaan ingin segera bangkit dari rasa malunya. Dia melompat dari tanah, dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Sebuah adegan yang membuat Huo Yuhao bahagia tak terlukiskan segera muncul. Kekuatan jiwanya, yang awalnya mencapai kemacetan, telah mengalami perubahan kualitatif, bahkan kekuatan tubuhnya tampaknya sedikit meningkat. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak, dan semua yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, banyak tanda naluriah muncul di benaknya, dan masing-masing dari mereka adalah keterampilan. 4. Sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Brother Skydream benar-benar ada. Saya tidak bermimpi. Semuanya nyata, saya benar-benar memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Baru sekarang Huo Yuhao percaya bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah nyata. Ekstasi di hatinya melonjak tak henti-hentinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi berteriak keras, aku berhasil. Bei Bei dan Tang Ya melihat cincin jiwa putih giok naik dari kaki Huo Yuhao. Perlahan-lahan bergerak ke atas, sampai ke kepalanya. Kemudian, perlahan-lahan bergerak ke bawah dengan langkah berirama. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bei Bei tanpa sadar berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja, itu adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja, dia memiliki sedikit keraguan dalam hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao tampaknya memiliki semacam perasaan yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun yang biasa. Mungkinkah babon angin memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin jiwa sejuta tahun juga berwarna putih jade? Perubahan yang terjadi pada Huo Yuhao tidak terbatas hanya pada cincin jiwanya, kilau emas samar juga muncul di dalam matanya yang biru tua. Bei Bei dan Tang Ya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari matanya, juga gelombang spiritual, yang menyebabkan mereka terganggu untuk sesaat. Sebelumnya, energi spiritual yang kuat yang telah dirilis oleh Skydream Ichewom telah menyebabkan mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk berpikir. Namun, mereka tidak dapat merasakannya karena perbedaan besar antara itu dan mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini sangat dekat dengan mereka. Dia berubah, dan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Jiwa bela diri tipe spiritual. Jiwa bela diri tipe spiritual yang bergabung dengan Win Babun sebagai cincin jiwa pertamanya. Bei Bei, yang tenang sampai sekarang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Menurut teori Tuan Jiwa yang dia pahami, ini tampaknya menjadi sesuatu yang mustahil. Namun, faktanya ada tepat di depannya. Kemilau keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan gembira melompat, berhasil, saya benar-benar berhasil. Saya seorang guru jiwa sekarang. Petik 2. Bei Bei dan Tang Ya keduanya saling memandang dan melihat kejutan di mata yang lain. Tang Ya tidak bisa tidak bertanya, Yuhao kecil, apakah jiwa bela diri Anda adalah tipe spiritual? Saya merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya pulih dari kegembiraannya, dan dia sedikit malu ketika berkata, ya. Jiwa bela diri saya adalah mata roh. Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi yang memiliki atribut spiritual. Petik 2. Mata Tang Ya cerah, mata roh. Jiwa tubuh. Baik, Bei Bei jelas telah menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang itu.
Sayang sekali kami tiba terlambat. Jika tidak, kami akan menemukan saudara lelaki kecil Huo makhluk jiwa yang lebih baik untuk bergabung. Petik 2. Pikiran Huo Yuhao sudah bersih dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia miliki di masa mudanya membuatnya agak waspada. Dia segera menduga bahwa Bei Bei dan Tang Ye pasti mengira bahwa cincin jiwa yang baru saja diserapnya berasal dari babon. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih, ini tidak diragukan lagi cara terbaiknya saat ini untuk menyembunyikannya. Secara alami, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. Kakak Bei, kakak Xiaoya, apakah kalian mengejar saya? Apakah ada masalah? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tang Ye menjawab, kami hanya menduga bahwa Anda berada di sini untuk memasuki hutan bintang besar Do, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan melakukannya. Nyali Anda terlalu besar. Tidak tahukah kamu bahwa Great Star Dough Forest disebut sebagai area terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master jiwa dengan penanaman yang sangat tinggi tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika itu adalah lelaki kecil seperti Anda, seorang guru harus menemani Anda agar Anda bahkan dapat bergerak di sekitar daerah Great Forest. Alasan mengapa kami mengejar Anda adalah untuk melindungi Anda, karena Bei Bei dan saya adalah Soul Masters. Namun, keberuntungan Anda cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang kamu peroleh tidak terlalu kuat, kamu tidak menderita luka secara keseluruhan. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, perasaan hangat yang tebal segera melonjak melalui hati muda Huo Yuhao. Dia masih muda, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tang Ye sedang berbicara, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam pandangan tulus yang dipegang matanya. Kakak Xiaoya, aku, Huo Yuhao hampir mengemukakan masalah Skydream Ichewom, karena dorongan hati. Namun, pada saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura penyegaran tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tang Ye terkikik dan berkata, lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baik, saya tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Petik 2. Huo Yuhao terpana dengan pertanyaannya. Ya, apa rencana yang dia miliki untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke Great Star Dough Forest, tujuannya selama ini adalah untuk menjadi guru jiwa, dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara master jiwa dan cendekiawan jiwa memang seluas langit dan bumi. Menjadi guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati pintu yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit mulai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, dia baru berumur 11 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tang Ye diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bei Bei. Bei Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, adik kecil Huo, orang seperti apa yang dimiliki rumahmu? Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada orang lain, hanya aku yang tersisa. Tang Ye sangat tersanjung. Dia berseru, kalau begitu itu terlalu bagus. Huo Yuhao langsung terpana, sementara Bei Bei memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya, apa yang kamu katakan? Tang Ye juga menyadari selip lidahnya. Dia memelototi Bei Bei dan berkata, aku tidak sengaja melakukannya. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya ide sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Petik 2. Sekte. Huo Yuhao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di Istana Duke. Di benua Douluo, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte jiwa guru yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata, sekte, rumah adipati itu sendiri dapat dianggap sebagai sekte besar. Tang Ye mengangguk dan berkata dengan serius, ini sekte, dan sebelumnya sekte nomor 1 di benua. Jika Anda bergabung, Anda pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk Anda kembangkan. Karena Anda sendirian dan masih sangat muda, akan lebih baik bagi Anda untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang akan saling menjaga, daripada Anda menjadi begitu berani sendiri. Lagi pula, keberuntungan tidak selalu bisa bersamamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi ketika Anda bergerak sendiri? Petik 2. Huo Yuhao secara tidak sadar bertanya,
Kakak Xiaoya, lalu apa sebutan sekte Anda? Tang Ya dengan tegas berkata, Sekte Tang. Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua itu. Petik 2. Setelah mendengar dua kata, Tang Sek, tubuh Huo Yuhao hanya bisa gemetaran. Meskipun sekte Tang mulai menurun, sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia masih sangat muda, ibunya telah memberitahunya banyak legenda Tang Sek. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya, master sekte pertama dari sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun pengembangan masa depan Soul Masters benua. Sekte Tang, pada waktu itu, benar-benar merupakan sekte nomor 1 di bawah langit, dan bukan hanya dalam nama. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus ranah tertinggi dari Soul Masters, Titlet Douluo, untuk menjadi keberadaan yang ada di tingkat lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan tahap sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa sekte Tang masih memiliki generasi murid selanjutnya, bahkan detail dari beberapa legenda Tang sekte sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa, jika bukan karena Tang San membangun pengembangan Soul Masters masa depan di dalam benua Douluo 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo mungkin tidak akan mampu mencapai kemenangan atas para ahli dari benua Matahari Bulan, dan dengan demikian menyatukan dua benua ketika benua Matahari Bulan bertabrakan dengan benua Douluo 4.000 tahun yang lalu. Adik kecil Huo, Anda pernah mendengar tentang sekte Tang? Bei bertanya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya sudah mendengar beberapa legenda tentang Tang sekte. Hanya saja, saya tidak tahu di mana sekte Tang berada. Petik 2. Tepi mata Tang Ya tiba-tiba memerah. The sekte Tang tidak memiliki rumah lagi, dan yayasan kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang di sekte Tang yang tersisa adalah Bei dan aku. Aku adalah sekte penguasa sekte Tang, dan Bei adalah murid pendiri saya. Petik 2. Huo Yuhao memandangi mereka dengan ekspresi heran. Jika Anda hanya melihat usia mereka, Tang Ya tidak jauh lebih tua dari Bei, dan dari percakapan mereka, Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah tuan dan murid sama sekali. Bei terbatuk dua kali dan berkata, kamu juga sudah melihat situasi kami sekarang, adik lelaki Huo. Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang, tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung. Ada satu hal yang benar tentang Xiaoya, sekte Tang memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk Anda kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depan Anda. Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao bertanya, lalu, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung dengan sekte Tang? Tang Ya menjawab, Anda harus terus meningkatkan kultivasi Anda, dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan Anda perlu mengerahkan diri untuk sekte tersebut. Saya tidak akan membual atau berbohong kepada Anda, sekte Tang kami telah benar-benar menurun seperti sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Juga, satu hal lagi. Sekte Tang kami dulunya adalah sekte nomor 1 di benua itu, jadi kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Anda seharusnya sudah mendengar tentang akademi nomor 1 di benua itu, Akademi Shrek. Shrek Academy sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan tempat bebas Tang Sek kami setiap tahun. Bei dan saya sudah bergabung dengan Shrek Academy, dan kebetulan ada ruang yang tersedia tahun ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tang Sek kami, ruang ini akan menjadi milik Anda. Apakah Anda bisa tetap di Shrek Academy atau tidak, itu akan bergantung pada kerja keras Anda. Saya bisa memberi Anda sebanyak ini. Namun, Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah Anda bergabung dengan Tang Sekte, Anda adalah pria dari Tang Sekte kami untuk seluruh hidup Anda. Jika Anda memutuskan untuk pergi suatu hari, Anda harus mengembalikan semua teknik rahasia Tang Sek. Petik 2. Sekte Tang, Sekte Tang. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur cerah, dan dia menatap Tang Ya dengan serius. Sister Xiaoya, saya setuju, saya bersedia bergabung dengan Sekte Tang.
Petik 2.